Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh dosen pengampu analisis bisnis Nula Permata Bunda SPDM.com. Baik, perkenalkan nama saya Armanto Dihalawa, jurusan Sistem Informasi Universitas Cutnya di Medan. Baik, di video kali ini saya akan mempresentasikan makalah dengan judul analisis dan manajemen stakeholder. Baik, masuk kita pada pendahuluannya, yaitu stakeholder adalah pihak yang memiliki kepentingan terhadap proyek atau organisasi. Analisis dan manajemen stakeholder penting untuk kesuksesan proyek. Nah, tujuannya memahami dan mengelola ekspektasi stakeholder secara efektif. Baik, masuk kita pada definisi stakeholder. Nah, stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keputusan untuk aktivitas organisasi. Nah, ada beberapa contoh stakeholder dalam suatu organisasi atau proyek, diantaranya yaitu pelanggan. Nah, pelanggan ini yaitu menggunakan produk atau jasa. Dan yang kedua yaitu karyawan. Nah, karyawan juga terlibat langsung dalam operasional. Dan yang ketiga yaitu pemilik investor, yaitu menyediakan modal dan mengharapkan keuntungan. Dan yang keempat yaitu pemerintah, yaitu mengatur dan mengawasi sesuai hukum. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sekitar, bisa terdampak oleh kegiatan proyek atau bisnis. Nah, masuk kita pada jenis-jenis stakeholder. Di antaranya yaitu internal. Nah, internal ini berada di dalam organisasi atau proyek. Contohnya karyawan, manajer, dan pemilik. Sedangkan dan yang kedua yaitu eksternal, yaitu berada di luar organisasi tetapi tetap terlibat. Contohnya pelanggan, pemerintah, masyarakat. Dan yang ketiga yaitu primer. Nah, primer terlibat langsung dan sangat berpengaruh terhadap proyek. Contohnya investor, pelanggan utama, karyawan tetap. Dan yang terakhir yaitu sekunder. Nah, tidak terlibat langsung tapi tetap berpengaruh atau memberi pengaruh. Contohnya media, LSM, masyarakat umum. Dan masuk kita pada tujuan analisis stakeholder, yaitu mengidentifikasi pihak yang terlibat, memahami kepentingan mereka, mengukur tingkat pengaruh, mempersiapkan strategi komunikasi. Dan masuk kita pada proses analisis stakeholder. Nah, analisis stakeholder dilakukan untuk memahami siapa saja yang terlibat dalam proyek dan bagaimana cara mengelola proyek. Proses ini meliputi identifikasi stakeholder, yaitu menentukan siapa saja yang terlibat atau terdampak oleh proyek, yaitu. Dan yang kedua yaitu analisis kepentingan dan pengaruh. Nah, menilai kebutuhan, harapan, serta seberapa besar kekuatan dan atau pengaruh mereka terhadap proyek. Dan yang ketiga yaitu pengelompokan stakeholder. Nah, yaitu mengelompokkan berdasarkan kategori seperti internal dan eksternal, primer dan sekunder, tingkat pengaruh, tinggi, sedang, rendah. Dan yang keempat yaitu strategi manajemen, yaitu menyusun cara berkomunikasi dan melibatkan stakeholder sesuai tingkat kepentingannya.
Nah, yang masuk kita pada matriks kepentingan pengaruh. Nah, ada beberapa, yaitu gunakan power integrate, yaitu tingkat kepentingan, yaitu seberapa besar perhatian mereka terhadap proyek. Sedangkan tingkat pengaruh yaitu seberapa kuat dan memengaruhi, seberapa kuat mereka dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Nah, kuadrat strategi diantaranya yaitu tinggi power atau tinggi interest, yaitu libatkan secara aktif atau stakeholder utama, ajak berdiskusi dan buat keputusan bersama. Dan yang kedua yaitu tinggi power atau rendah interest, yaitu jaga, tetap puas atau berikan informasi penting, jangan terlalu sering. Yang ketiga yaitu rendah power atau tinggi interest, yaitu informasikan atau berikan update rutin, ajak terlibat saat diperlukan. Dan yang terakhir yaitu rendah power atau rendah interest, yaitu monitor seperlunya atau cukup diawasi, tidak perlu pendekatan intens. Nah, masuk kita pada strategi manajemen stakeholder. Nah, diantaranya itu bangun komunikasi efektif, yaitu gunakan saluran komunikasi yang jelas dan terbuka untuk mencegah kesalahpahaman. Dan yang kedua yaitu libatkan stakeholder utama, yaitu ajak mereka berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan penting. Dan yang ketiga yaitu tanggapi kebutuhan dan kekhawatiran. Nah, yaitu dengarkan masukan stakeholder dan berikan respon yang tepat waktu. Dan yang keempat yaitu evaluasi secara berkala, tinjau ulang strategi manajemen stakeholder secara rutin agar tetap relevan. Masuk kita pada tools dan teknis. Tools ini adalah media atau perangkat bantu yang digunakan untuk mendukung proses analisis dan pengelolaan stakeholder. Nah, contohnya formulir, matriks, dan software. Sedangkan teknik adalah cara untuk metode yang digunakan untuk menganalisis, mengelompokkan, dan berkomunikasi dengan stakeholder secara efektif. Nah, tools dan teknik membantu tim proyek mengambil keputusan yang lebih tepat dalam mengelola hubungan dengan stakeholder. Nah, pemetaan stakeholder dilakukan untuk memahami peran, pengaruh, dan kepentingan setiap pihak terhadap proyek. Nah, beberapa alat yang digunakan yaitu power interest gear, yaitu memetakan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan terhadap proyek. Digunakan untuk menentukan strategi pendekatan yang tepat. Dan yang kedua yaitu Rajik Matrix, yaitu menjelaskan siapa yang responsible atau melaksanakan atau bertanggung jawab akhir atau diminta pendapat dan diberi informasi dalam suatu kegiatan. Membantu pembagian peran secara jelas. Dan yang terakhir yaitu analisis SWOT stakeholder, yaitu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari masing-masing stakeholder terhadap proyek, berguna untuk merancang strategi komunikasi dan mitigasi risiko. Dan
masuk kita pada studi kasus singkat. Dalam proyek pembangunan jembatan desa, warga menolak karena akses mereka terganggu dan ada kekhawatiran dampak lingkungan. Stakeholder yang terlibat meliputi warga, pemerintah daerah, kontraktor, dan LSM lingkungan. Untuk mengatasi masalah ini, dilakukan sosialisasi penyesuaian desain dan pemberian kompensasi. Hasilnya, proyek berjalan lancar dengan dukungan semua pihak. Nah, masuk kita pada tantangan dan manajemen stakeholder. Nah, diantaranya itu kepentingan yang berubah. Nah, stakeholder bisa berubah prioritas atau harapan di tengah jalannya proyek. Nah, yang kedua yaitu konflik antar stakeholder. Nah, perbedaan tujuan dan pandangan dapat menimbulkan benturan kepentingan. Dan yang ketiga yaitu keterbatasan komunikasi. Nah, hambatan dalam menyampaikan informasi secara tepat, cepat, dan merata. Dan yang terakhir itu keterbatasan sumber daya. Waktu, tenaga, dan anggaran seringkali tidak cukup untuk melibatkan semua stakeholder secara optimal. Baik, masuk kita pada kesimpulannya, yaitu analisis dan manajemen stakeholder merupakan langkah strategis yang sangat penting dalam setiap kegiatan organisasi maupun proyek. Stakeholder memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan suatu proyek karena mereka dapat memberikan dukungan, sumber daya, serta legitimasi terhadap proses dan hasil yang dicapai. Nah, melalui proses identifikasi dan analisis organisasi dapat memahami siapa saja stakeholder yang terlibat, apa kepentingan mereka, serta seberapa besar pengaruh mereka terhadap proyek. Dengan pemahaman tersebut, manajemen dapat menyusun strategi komunikasi dan pelibatan yang tepat sesuai dengan posisi masing-masing stakeholder dalam matriks kepentingan dan pengaruh. Nah, manajemen stakeholder yang efektif tidak hanya membantu mengurangi risiko konflik, tetapi juga mendorong terciptanya kolaborasi yang harmonis antara semua pihak yang terlibat. Komunikasi yang terbuka, transparan, dan berkesinambungan menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan yang baik dengan stakeholder. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan proyek atau inisiatif organisasi sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola stakeholder secara sistematis dan berkelanjutan. Nah, baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih telah menyimak presentasi saya tentang analisis dan manajemen stakeholder. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.